malam. Masuk. Sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya kalau kabarnya baik. Jadi ibu senang sekali mendengar kabar baik dari kamu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu ya datang ke ruang BK ini. Nah, kalau ibu boleh tahu namanya siapa? Saya Muhammad Akil baru bisa dipanggil Oh, bisa dipanggil Akil. Akil dari kelas berapa? kelas 11 SMA. Kelas 11 ya. Nah, kalau Akil sendiri sudah kenal dengan ibu? Belum. Belum kenal. Kenapa belum kenal? Padahal ibu sudah pernah masuk di kelasnya Akil untuk lakukan asesmen, dan di situ juga ibu sudah sekalian perkenalan diri. Masa Akil belum tahu? Maaf, hari itu saya tidak memperhatikan, Bu. Jadinya saya tidak kenal Ibu. Baik, jadi tidak apa-apa ya, tapi lain kali tuh Akil harus perhatikan setiap orang atau guru yang masuk di kelasnya, karena itu bisa menjadi salah satu bentuk kesopanan Akil terhadap orang yang di depan. Saya mengerti. Baik, Bu. Saya mengerti. Baik, jadi sebelum kita mulai kegiatan atau sesi konseling kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya tuh kegiatan kita itu lebih bermanfaat dan diberikan keberkahan. Jadi berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, jadi tadi Akil sebelum ke ruang BK belajar apa? Bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau Akil suka pelajaran bahasa Indonesia? Suka, Bu, karena kebetulan saya suka dengan sastra. Tadi yang mengajar bahasa Indonesia di kelasnya siapa? Ibu Ica. Nah, kalau menurutnya Akil, cara mengajarnya Ibu Ica itu bagaimana? Baik, gampang dimengerti. Gampang dimengerti. Baik. Nah, kalau ini tidak salah, Akil juga ini pernah menjadi perwakilan sekolah dari sekolah ini ke UNHAS untuk lomba sastra, betul? Iya, Bu. Itu saya. Oh iya, jadi selamat ya. Kemudian juga ibu berpesan kepada Akil terus kembangkan bakatnya. Kemudian jangan mudah merasa puas atau berbangga diri karena sudah dapat penghargaan. Kemudian semoga juga Akil bisa lebih kembangkan bakatnya ke depannya. Nah, sebelumnya Akil sudah tahu tidak tujuan pertemuan kita hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi tujuan kita di sini, jadi tujuan pertemuan kita kali ini tuh ialah untuk lebih memahami diri dan mengatasi masalah yang mungkin sedang dialami, terutama itu dalam hal kontrol diri. Nah, di sini ibu tugasnya itu untuk membantu dan memfasilitasi Akil untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ibu itu bertugas untuk membantu dan memfasilitasi Akil untuk menemukan cara-cara yang mungkin bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan masalahnya Akil. Nah, kira-kira menurut Akil yang dilakukan ibu ini sudah sesuai? Iya, Bu, sesuai. Sudah sesuai di sebelumnya itu ibu mau tanya, Akil sudah pernah lakukan konseling? Jadi belum. Nah, kalau Akil sendiri sudah tahu apa itu konseling? Belum tahu. Belum tahu juga. Nah, jadi di sini ibu mau jelaskan sedikit. Jadi konseling itu ialah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau dari ibu kepada konseli yang sedang mengalami masalah agar nantinya itu masalah dari konseli itu bisa teratasi. Kemudian konseli juga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, bagaimana, bisa dipaham tidak? Nah, kan ini pertama kalinya Akil masuk ke ruang BK. Nah, kira-kira bagaimana kesannya Akil masuk ke ruang BK ini? Pastinya takut, Bu, karena di DK itu
rata-rata orang bermasalah. Oh, jadi akil takut. Iya betul. Jadi akil tidak perlu takut karena di BK itu tidak selamanya tempat untuk orang yang bermasalah. Jadi di BK itu siswa bisa datang untuk curhat mengenai karir, pribadi, sosial maupun belajarnya. Di sini juga ibu sebagai guru BK bisa membantu akil atau siswa lain untuk mengembangkan apa yang perlu dikembangkan. Jadi tidak selamanya itu BK untuk tempat siswa yang bermasalah. Bagaimana bisa dipaham tidak? Baik Bu, paham. Baik. Baik, jadi dalam proses konseling ini ibu itu berperan sebagai konselor yang membantu konseli atau akil menemukan cara-cara untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi akil juga berperan penting di sini sebagai konseli yang bersedia untuk menceritakan atau terbuka terhadap masalahnya yang sedang dialami agar nantinya itu kita bisa selesaikan masalahnya secara bersama-sama. Nah, kemudian dalam proses konseling ini juga akil itu tidak boleh sebarkan apapun itu karena dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini tidak boleh dilanggar. Jadi selama proses konseling ini apapun yang dikatakan akil tidak akan ibu sebarkan. Tapi begitupun dengan akil tidak boleh sebarkan apapun yang dikatakan oleh ibu. Nah, bagaimana bisa dipaham? Iya Bu. Nah, hari ini kita itu akan menggunakan pendekatan CBT dengan teknik rekonstruksi kognitif. Nah, singkatnya teknik ini tuh bertujuan untuk membantu akil memahami bagaimana pikirannya itu mempengaruhi perasaan dan tindakannya. Nah, di sini juga ibu itu berperan untuk membantu akil langkah demi langkah agar nantinya itu akil merasa nyaman dan bisa menyelesaikan masalahnya. Siap. Nah, selanjutnya itu ibu mau kita lakukan kesepakatan waktu. Nah, kira-kira 45 menit itu menurut akil sudah cukup untuk bahas masalahnya akil atau masih kurang? Cukup. Cukup. Baik, jadi ibu juga mau pastikan bahwa tempat duduknya akil sudah nyaman. Apakah tempat duduknya akil sudah nyaman di situ atau mau saja di sampingnya ibu? Nyaman. Nyaman di situ. Nah, kemudian agar proses konseling kita ini lebih rileks, nah ibu itu punya satu tips. Nah, caranya itu kita tarik napas 3 kali, kemudian dihembuskan perlahan-lahan. Bagaimana? Bisa? Baik. Jadi mulai saja ya. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, nafas. Nah, bagaimana? Sudah lebih rileks atau bagaimana? Iya. Lebih tenang ya. Baik, jadi langsung saja ya. Jadi setelah ibu menyebarkan angket di kelasnya akil, jadi ibu itu dapat informasi bahwa akil ini kontrol dirinya rendah. Nah, sebelumnya akil sudah tahu apa itu kontrol diri. Baik, jadi ibu jelaskan sedikit. Nah, jadi kontrol diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, ini berarti kita bisa menahan dorongan untuk melakukan sesuatu secara impulsif dan memilih tindakan yang lebih bijaksana. Nah, ini berarti kita bisa menahan dorongan untuk melakukan sesuatu secara impulsif dan memilih tindakan yang lebih bijaksana sesuai dengan tujuan dan jangka panjang kita. Bagaimana bisa dipaham tidak? Bisa. Nah, jadi karena anak akil sudah tahu apa itu kontrol diri, nah di sini itu akil memiliki kontrol diri yang rendah. Nah, artinya itu akil tidak bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Nah, kalau ibu boleh tahu, kira-kira apa penyebabnya akil melakukan perilaku tersebut? Mungkin
Mungkin karena sering kesulitan mengendalikan diri bu, misalnya suka menunda pekerjaan atau malas belajar. Oh, jadi Afil ini kesulitan untuk mengendalikan diri dan suka tunda tugas. Baik, jadi terima kasih ya karena Akil sudah mau terbuka terhadap masalahnya Akil. Kalau boleh cerita lebih banyak apa yang Akil rasakan atau apa yang Akil pikirkan saat sulit mengontrol diri. Karena saya kesulitan mengendalikan diri dan saya suka menunda tugas. Jadi Akil ini kesulitan untuk kendalikan dirinya dan suka tunda tugas. Baik, jadi terima kasih karena Akil sudah mau terbuka dengan ibu. Nah, kemudian apa yang Akil rasakan atau pikirkan saat sulit kendalikan dirinya? Kadang-kadang saya berpikir tidak sanggup mengerjakan tugas atau merasa capek dalam belajar. Oh, jadi Akil berpikir kalau tidak sanggup kerjakan tugasnya. Nah, kemudian apakah masih ada penyebab lain dari Akil ini kesulitan untuk kontrol dirinya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, apakah Akil ini bisa ingat kapan pertama kali Akil merasa masalah ini muncul? Sepertinya sejak SMP Bu. Di situ mulai saya menunda tugas. Jadi Akil ini sudah menunda tugasnya mulai dari SMP. Ya, terposisi sekarang. Jadi sudah lama sekali ya. Nah, kemudian ini ada selembar kertas. Nah, di sini selembar kertas. Nah, di selembar kertas ini ibu mau Akil tuliskan pikiran-pikiran yang muncul ketika Akil sulit mengendalikan dirinya. Nah, silakan dituliskan di sini. Baik, terima kasih. Jadi, nah kalau ibu lihat di sini ada tiga pikiran irasional yang dituliskan oleh Akil. Nah, yang pertama itu Akil merasa malas dan mudah capek. Kemudian yang kedua, Akil merasa kalau bisa selesaikan semuanya tepat waktu. Nah, kemudian yang ketiga itu Akil merasa kalau semuanya itu tidak penting untuk diikuti aturannya. Nah, kemudian dari ketiga pikiran irasional ini, ibu mau tahu ibu mau tahu dampaknya kira-kira ke Akil. Nah, kira-kira dari ketiga pikiran irasional ini kan mempengaruhi perilakunya Akil, yaitu rendah kontrol dirinya. Nah, kalau kontrol dirinya dia rendah, kira-kira mempengaruhi tidak di prestasi belajarnya?
Iya bukan soal prestasi juga saya jadi tertinggal dalam pelajaran. Kadang saya juga bisa terjadi dan teman-teman juga kadang saya kurang disiplin ada muskilan. Akhirnya saya merasa semakin malas dan nilai saya menurun. Jadi bagus sekali ya karena Akil sudah tahu apa dampak dari pikiran-pikiran negatifnya ini. Nah, kira-kira Akil tahu tidak kaitannya pikiran negatifnya ini dengan perilakunya? Mungkin ada bu sesi generasi anda tidak masalah Jadi awalnya Akil eh, berpikiran kalau menunda-nunda itu tidak apa-apa dan kemudian menjadi kebiasaan. iya bu. Baik, jadi bagus sekali karena sudah dipahami ya. Kemudian ibu mau tanya, nah, kalau prestasi belajarnya Akil ini rendah, nah, kira-kira orang tuanya Akil bangga tidak dengan Akil kalau prestasi belajarnya rendah? Tidak. Tidak. Jadi sudah pasti tidak ya, karena perilaku seperti ini tuh pastinya merugikan untuk Akil dan juga merugikan untuk orang tuanya Akil. Nah, kenapa ibu bilang merugikan untuk orang tuanya Akil? Karena orang tuanya Akil sudah cari rezeki untuk Akil sekolah, tapi nyatanya Akil punya perilaku yang buruk. Nah, itu juga berpengaruh ke prestasi belajarnya Akil. Nah, ibu mau tahu lebih lanjut, kira-kira kapan terakhir kali Akil merasa perilaku seperti ini? Lagi malas saya sedang saya akan mengerjakan nanti yang saya jadikan dan udah Oh, jadi Akil itu berpikiran seperti ini kalau lagi malas. iya. Oh, nah, jadi betul sekali pikiran itu bisa mempengaruhi kita untuk sulit bergerak maju. Nah, kemudian karena pikirannya Akil itu mengatakan bahwa Akil bisa mengerjakan semuanya nanti. Nah, apakah kenyataannya Akil memang benar-benar bisa mengerjakan semuanya itu tepat waktu atau malahan keteteran? Sering keteteran bahkan kadang saya tidak mengumpulkan tugas karena waktu sudah tidak cukup. Oh, jadi Akil sering keteteran dan tidak cukup tugas. Nah, karena Akil sudah tahu bahwa pikirannya ini sangat merugikan, nah apakah Akil ini sadar bahwa pikiran seperti ini itu salah? Sadar. Nah, kalau sudah sadar, di sini ibu mau berikan sedikit saran untuk Akil. Kira-kira Akil mau saran dari ibu? Nah, jadi saran dari ibu itu, nah, Akil itu bisa hilangkan pikiran-pikiran negatifnya yang tadi seperti saya merasa capek, jadi saya tidak perlu kerja tugas. Nah, kemudian tadi pikiran rasionalnya itu juga ada saya bisa kerjakan semua tugasku nanti, jadi tidak apa-apa saya menunda-nunda tugas. Kemudian tadi juga ada yang terakhir itu saya tidak perlu ikuti aturan yang ada. Nah, Akil itu harus buang pikiran-pikiran irasionalnya itu dulu terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya Akil bisa cicil tugasnya. Nah, Akil bisa kerjakan tugasnya itu mulai dari yang lebih mudah, kemudian yang susah. Nah, selain itu agar lebih membantu juga Akil bisa buatkan list-list tugas agar Akil itu bisa ingat tugas-tugasnya dan tidak ada yang kelupaan. Nah, bagaimana bisa paham tidak? Nah, sekarang ibu mau kenalkan coping statement. Nah, kalimat coping statement ini ialah kalimat yang bisa menguatkan kita dalam suatu kesulitan. Nah, misalnya, saya punya kekuatan untuk berubah.
Dan setiap langkah yang saya lakukan itu ialah langkah kecil menuju diri yang lebih baik. Coba Akil ulangi apa yang dikatakan Ibu. Saya punya kekuatan untuk berubah dan setiap keputusan baik yang saya ambil adalah menuju diri yang lebih baik. Nah, coba Akil ucapkan kalimat tersebut 3 kali. Saya punya kekuatan untuk berubah dan setiap keputusan baik yang saya ambil adalah langkah menuju diri yang lebih baik. Saya punya kekuatan untuk berubah dan setiap keputusan baik yang saya ambil adalah langkah menuju diri yang lebih baik. Saya punya kekuatan untuk berubah dan setiap keputusan baik yang saya ambil adalah langkah menuju diri yang lebih baik. Nah, kira-kira setelah ucapkan kalimat ini, bagaimana perasaannya? Jadi yakin. Baik, jadi bagus sekali ya. Nah, sekarang mari kita ciptakan kalimat yang lebih nyaman menurutnya Akil. Nah, kira-kira kalimat apa yang bisa membuat Akil itu lebih nyaman atau lebih semangat dalam hal ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, Ibu punya tawaran coping statement untuk Akil. Nah, kira-kira bagaimana kalau kalimat saya bisa melakukannya kalau saya mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit, lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, bagaimana? Menurutnya Akil ini bisa ya bangkitkan semangatnya Akil? Bisa. Bisa. Nah, coba ulangi. Saya bisa melakukannya kalau saya mulai sekarang, sedikit demi sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, sekarang kalau ada situasi di mana Akil merasa malas atau putus asa, coba Akil ucapkan kalimat ini. Nah, ini tuh salah satu langkah agar Akil terbebas dari kesulitan untuk mengontrol diri. Baik, saya akan coba. Baik, coba ya. Nah, sekarang bagaimana menurutnya Akil? Apakah Akil mau berubah atau tetap ingin seperti ini yang melakukan perilaku yang merugikan? Ingin berubah. Mau berubah. Baik, jadi Ibu senang sekali karena Akil ternyata mau berubah dari perilakunya yang merugikan. Nah, di sini Ibu sudah siapkan LKPD untuk Akil. Nah, ini LKPD ini bisa membantu Akil untuk bentuk coping statementnya atau komitmennya Akil. Nah, Ibu mau Akil kerjakan LKPD ini di depannya Ibu. Bagaimana bisa? Baik. Jadi Ibu arahkan dulu cara kerjanya. Nah, di sini ada nama, terus kelas, kemudian di sini ada 5 pertanyaan. Nah, silahkan Akil tuliskan jawabannya di 5 pertanyaan ini. Ini itu yang bisa disampaikan kepada kita semua. Pesan kepada kita dan kepada kita. Luar biasa Pak.
Apa yang menurutmu menjadi penyebab dari rendahnya kontrol diri, pikiran rasional yang berlebihan? Sebutkan dua kebiasaan buruk yang ingin kamu ubah dan mengapa hal itu penting bagimu. Suka menunda-nunda tugas, merasa malas. Apa rencana tindak konkret yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kebiasaan tersebut? Membuat jadwal kegiatan. Sudah. Nah, di sini Ibu mau bacakan dulu ya jawabannya akil. Nah, dari soal pertama itu apa saja perilaku atau kebiasaan yang menurutmu menunjukkan bahwa kontrol diri kamu kurang baik? Nah, jawabannya akil, sering menunda-nunda tugas, kemudian kesulitan untuk membagi waktu. Kemudian pertanyaan kedua, dalam situasi apa kamu paling sering merasa sulit mengontrol diri? Nah, jawabannya akil, ketika sedang capek dan merasa malas. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apa yang menurutmu menjadi penyebab dari rendahnya kontrol dirimu? Nah, jawabannya akil, pikiran irasional yang berlebihan. Nah, kemudian pertanyaan keempat, sebutkan dua kebiasaan buruk yang ingin kamu ubah dan mengapa hal itu penting bagimu. Jawabannya akil, suka menunda-nunda tugas dan merasa malas. Kemudian pertanyaan terakhir, apa rencana tindak lanjut konkret yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kebiasaan tersebut? Nah, di sini jawabannya akil, membuat jadwal kegiatan. Nah, kira-kira dari jawabannya akil ini sudah betul? Memang jawaban dari akil. Baik. Jadi karena akil sudah isi LKPD, kemudian Ibu juga berharap kalau akil sedang merasa malas atau sulit lagi mengendalikan dirinya, Ibu ingin akil itu terapkan coping statement-nya. Nah, tadi apa kesepakatan coping statement-nya? Saya bisa melakukannya kalau saya mulai sekarang, sedikit demi sedikit lebih baik daripada sekarang. Baik, jadi betul sekali ya. Nah, jadi Ibu punya harapan besar kalau akil ini bisa berubah dengan usaha dan komitmen. Nah, kemudian sampai sini kira-kira ada yang ingin akil tanyakan kepada Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kemudian Ibu juga sudah buatkan selembar kertas yang berisi catatan harian akil selama 1 minggu. Nah, catatan harian ini silahkan akil bawa pulang, kemudian akil isi. Nah, di hari pertama itu kegiatan apa saja yang akil lakukan, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan ketujuh. Di sini April catat semua kegiatan-kegiatannya yang dilakukan. Nah, minggu depan Ibu mau periksa kira-kira kegiatan apa saja yang April lakukan selama 1 minggu itu. Bagaimana, bisa dipaham? Bisa ya. Nah,
Ini silakan dibawa. Kemudian juga ibu mau ambil isi lembar evaluasi hasil dari proses konseling kita. Nah, di sini ibu sudah siapkan. Silakan tulis nama, kelas, dan waktu penilaian atau tanggalnya. Kemudian di sini silahkan centang kolomnya. Nah, di sini ada petunjuknya skor 4 itu menunjukkan sangat sesuai. Nah, skor 3 itu sesuai, skor 2 kurang sesuai, dan skor 1 itu tidak sesuai. Silahkan ambil centang tabelnya. Sudah selesai. Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, kemudian kesepakatan kita dari awal itu konselingnya cuma 45 menit. Nah, ibu rasa waktu itu sudah 45 menit. Nah, kemudian minggu depan itu kita tetap bertemu di ruang BK ini, nah, di jam yang sama. Kemudian kalau misalkan ada hal-hal penting yang perlu akhir bicarakan, silakan Akil datang ke ruang BK untuk temui ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Baik, jadi ibu mau simpulkan bahwa permasalahan Akil hari ini tuh ialah kesulitan untuk mengontrol diri atau kontrol dirinya itu rendah. Dan kemudian pikiran-pikiran negatifnya Akil juga itu mempengaruhi perilakunya. Kemudian ibu juga sudah tadi terapkan coping statement untuk membantu Akil untuk identifikasi pikiran-pikiran irasionalnya. Kemudian Akil juga sudah memilih coping statementnya sendiri yang bisa digunakan pada saat merasa malas atau kesulitan kontrol dirinya. Kemudian ibu juga berharap Akil tetap optimis dan konsisten untuk berubah menuju pribadi yang lebih baik. Ya. Baik, jadi itu saja ya harapan dari ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya. Ibu senang karena Akil berusaha dan ingin berubah. Nah, ibu sangat yakin Akil bisa berubah ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita kali ini, ibu ingin kita berdoa bersama-sama. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Nah sekarang ibu ingin Akil kembali ke kelasnya untuk ikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk.
Baik, Akil. Akil, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Baik, alhamdulillah ya kalau baik. Tadi sebelum ke ruang BK ini, tadi belajar apa di kelas? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya apa? Matematika. Matematika. Iya. Nah, tadi gurunya kalau yang mengajar matematika siapa? Ibu. Iya. Baik, jadi sebelum kita memulai sesi konseling kita, alangkah baiknya itu kita memulainya dengan berdoa. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sekali ya Akil datang ke ruang BK ini. Jadi hari ini kita akan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan Akil sejak pertemuan terakhir kita. Nah, kira-kira bagaimana menurutnya Akil langkah-langkah yang telah diterapkan? Apakah sesuai dengan harapannya Akil? Lumayan Bu, saya merasa ada beberapa perubahan kecil, tapi mungkin masih belum sepenuhnya. Jadi Akil merasa ada perubahan tapi belum sepenuhnya. Baik, jadi bagus sekali ya setidaknya sudah ada perubahan. Baik, jadi itu merupakan awal yang baik. Selanjutnya Ibu mau minta Akil ceritakan lebih lanjut kira-kira apa yang sudah dilakukan Akil selama 1 minggu ini. Langkah pertama yang saya lakukan menerapkan coping statement, kemudian saya isi lembar harian yang telah Ibu berikan. Baik, jadi langkah yang sudah bagus ya. Jadi Akil sudah mulai menerapkan coping statement, kemudian mengisi lembar harian dari Ibu. Jadi itu merupakan sebuah usaha yang telah dilakukan oleh Akil. Lalu bagaimana Akil merasa setelah melakukan hal-hal tersebut? Awalnya saya malas, tapi saya paksa diriku untuk lawan rasa malas. Baik, jadi Ibu mengerti kalau itu agak sulit, apalagi di sini Akil mau rubah kebiasaannya yang sudah lama diterapkan, jadi pasti sangat sulit sekali untuk mengubah kebiasaan tersebut. Nah, selain itu kira-kira usaha apa lagi yang sudah dilakukan oleh Akil untuk meningkatkan kontrol dirinya? Saya sudah berusaha untuk tidak menunda-nunda tugas lagi. Sekarang saya sudah langsung mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, bagus sekali ya karena Akil sudah mengetahui langkah-langkah cara menuju kontrol diri yang lebih baik. Nah, kemudian kalau menurutnya Akil kira-kira yang sudah dilakukan ini sudah sesuai atau mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan? Mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan. Kadang saya sering merasa malas. Jadi memang kondisi ini bisa menjadi tantangan, apalagi rasa malas itu bisa datang kapan saja. Nah, kemudian apa yang ingin dicapai oleh Akil setelah melakukan langkah-langkah ini? Apakah ada target tertentunya yang ingin dicapai atau diraih? Saya ingin lebih konsisten Bu, jadi bukan hanya sesekali tapi selalu ingat mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, jadi itu merupakan tujuan yang baik yang ingin dicapai. Nah, kalau bisa konsisten, maka perubahan ini akan menjadi kebiasaan positif yang bisa kamu bawa dalam berbagai situasi. Nah, sekarang Ibu mau periksa LKPD-nya Akil yang telah Ibu berikan minggu lalu. Nah, bisa Ibu lihat kira-kira apa saja yang sudah ditulis oleh Akil? Nah, di catatan ini di hari pertama sampai hari ke-7, Akil sudah mengisi kegiatan-kegiatannya. Nah, di hari pertama itu Akil mengerjakan tugas bahasa Indonesia, kemudian hari kedua istirahat, kemudian hari ketiga mengerjakan tugas matematika,
Kemudian hari keempat mengerjakan tugas matematika lagi. Kemudian hari kelima mengerjakan tugas bahasa Inggris. Kemudian hari keenam mengerjakan tugas PKK. Hari terakhir itu mengerjakan tugas pendidikan agama. Nah, kalau Ibu boleh tahu kenapa tugas matematikanya ini dikerjakan 2 hari? Karena tugas matematika tugas proyek Bu, jadi dicicil-cicil. Oh, karena tugasnya agak susah, jadi dicicil. Ya. Baik, jadi Ibu pahami. Kemudian dari catatan ini Ibu melihat Akil konsisten mengisinya. Kemudian menurutnya Akil, kira-kira catatan ini berguna untuk Akil atau membantu untuk Akil atau tidak? Iya Bu, dengan mencatat saya lebih sadar apa yang saya lakukan dan bisa ingat hal-hal yang perlu saya perbaiki. Baik, jadi dengan mencatat itu Akil bisa ingat kira-kira hal-hal apa yang ingin dilakukan begitu. Jadi bagus sekali ya, karena mencatat itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk memantau perkembangan diri. Nah, kita akan membuat komitmen bersama untuk menjaga langkah-langkah ini agar bisa berlanjut. Nah, menurutnya Akil, siapa saja yang bisa bantu Akil dalam proses ini? Mungkin teman dekat saya, kalau saya lakukan kesalahan, mereka bisa mengingatkan. Orang tua di rumah juga kadang-kadang mengingatkan saya untuk cepat. Mungkin teman dekat saya, kalau saya lupa mengerjakan tugas, mereka bisa mengingatkan. Orang tua di rumah juga kadang-kadang mengingatkan saya untuk mengerjakan tugas. Baik, jadi orang-orang yang dipilih Akil ini merupakan juga orang-orang yang terbaik dalam membantu. Nah, meminta bantuan juga kepada teman atau orang dewasa itu bisa memberikan kita dukungan atau bisa juga menjadi pengingat bagi kita. Jadi di sini kita sepakat untuk terus melakukan langkah-langkah ini dengan bantuan dari orang-orang sekitar ya. Ya Bu, saya akan coba untuk lebih konsisten. Baik, jadi itu sikap yang baik. Jadi Ibu sangat senang melihat uh, perubahan dari Akil. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan sedikit penguatan. Nah, jadi setiap usaha kecil yang kita lakukan itu ialah sebuah kemajuan. Yang penting adalah terus melangkah meskipun perlahan. Nah, berikan waktu untuk dirimu sendiri. Nah, di sini juga contohnya catatan hariannya Akil sudah berikan waktu istirahat di hari kedua. Nah, itu cukup benar ya dalam melakukan catatan harian, karena terkadang kita perlu jeda untuk melakukan hal-hal yang telah kita lakukan. Iya Bu, saya jadi lebih termotivasi untuk terus mencoba. Baik, sama-sama ya. Jadi Akil juga harus ingat kalau perubahan itu perlu waktu, dan di sini Akil juga sudah berada di jalur yang benar. Nah, semoga dari bantuan teman-teman dan keluarganya Akil itu mempunyai kontrol diri yang lebih baik lagi, atau kontrol dirinya yang rendah itu bisa terperbaiki dengan baik. Bu, terima kasih banyak atas bimbingannya. Baik, jadi sama-sama ya. Jadi di sini Ibu hanya memandu. Jadi setiap usaha itu selalu datang dari Akil. Nah, kalau Akil mau berusaha, pasti ada hasil yang didapatkan. Tetapi kalau Akil tidak mau memang berusaha, ya pasti kontrol dirinya Akil itu akan tetap begitu-begitu saja. Nah, kemudian sesi konseling kita Ibu mau akhiri, karena di sini sesi konseling kita yang kali ini Ibu cuman ingin tahu apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Akil, kemudian cuman ingin memeriksa catatan harian dari Akil. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, Ibu ingin kita berdoa untuk menutup sesi konseling kita. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Baik, jadi silahkan Akil kembali ke kelasnya untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya.
Assalamualaikum Bu. Salam.